Masak ikan nila saus tiram. Seperti yang sudah-sudah ya guys, biasanya kalau masak ikan nila itu sering banget kayak ada bau-bau tanah atau bau lumut gitu ya guys. Nah, di tengah video ini tuh aku bakal kasih tahu kalian rahasia biar ikan nila itu nggak ada bau tanah dan rasanya tuh bener-bener gurih, seger banget guys. Langsung aja guys, ikut aku masak ikan nila saus tiram. Di sini aku siapin baskom kecil, terus ada 1 ekor ikan nila dan ini tuh udah dicuci bersih ya guys. Langsung aja aku mau marinasi untuk menghilangkan bau amis. Di sini aku kasih garam secukupnya aja, terus perasan jeruk nipis. Nah, kalau udah kayak gini jangan lupa untuk ikannya dibolak-balik ya guys. Diusahakan agar garam sama jeruk nipisnya itu bercampur, jadi aroma amis dari ikannya itu bakal langsung hilang guys. Untuk ikannya juga sudah aku kerat-kerat seperti ini ya guys, ada 3 di bagian sisi kanan kiri. Tujuannya tuh supaya nanti kalau digoreng matang sempurna. Di bagian perut ikan nila biasanya tuh suka ada hitam-hitam gitu ya guys, dan ini tuh sudah dibersihkan. Dan itulah rahasianya guys, memasak ikan nila supaya nggak ada bau tanah atau lumutnya guys. Kita lupakan dulu untuk ikan nilanya. Di sini aku mau mempersiapkan untuk perbubuannya dulu guys. Ada 1 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Untuk semua bumbunya ini aku iris dan gak ada yang aku blender atau aku lembutkan. Kalau udah diiris seperti biasa kita pinggirkan dulu. Lanjut aku mau iris-iris panjang untuk cabai merahnya nih guys. Untuk cabai merahnya di sini aku pakai 4 buah aja ya guys, karena nanti bakal kita campur juga sama cabai rawit. Untuk cabai rawit itu ukurannya juga sesuai dengan selera ya guys. Lanjut aku mau potong-potong dulu untuk bawang bombay. Di sini aku pakai 1 butir bawang bombay ya guys. Aku potongnya besar-besar seperti ini karena nanti ketika dimasak bawang bombay ini pasti bakalan layu. Habis itu ada juga tomat buah, aku pakainya 1 butir. Terus dipotong-potong dadu aja kayak gini guys. Kelihatan ya guys, di atas telenan itu udah mulai penuh banget. Dan ya emang gitu lah aku kalau iris mengiris tuh guys, harus selalu dikumpulin di atas telenan. Bukan males sih guys, tapi ya kalau misalkan masih muat kenapa enggak ya kan. Kita lupakan dulu untuk perbumbuan, semuanya sudah lengkap. Di atas kompor aku sudah panaskan minyak ya guys. Lalu kita masukkan si ikan nila yang tadi sudah kita marinasi. Terus kita bakalan goreng ikannya sampai matang dulu guys. Biar ikannya matang sempurna luar dalam, aku harus tutup ikannya seperti ini ya guys saat digoreng. Nah, kalau di sebelahnya udah kering seperti ini, jangan lupa untuk dibalik guys, karena ini ukuran ikannya lumayan besar, jadi lumayan susah juga ya saat menggoreng. Yang tanya kenapa ikannya nggak dipotong-potong, jadi kalau ukurannya besar seperti ini kan lebih estetik aja guys, tinggal towel-towel. Untuk ikannya ini udah matang ya guys, jadi jangan terlalu gosong. Lanjut di sini aku sudah siapkan panci yang udah dikasih sedikit minyak goreng. Langkah selanjutnya aku tuh mau tumis bawang merah, bawang putih yang tadi sudah aku iris-iris, terus aku gongseng-gongseng sampai baunya itu harum. Tadi tuh aku cuman pakai masing-masing 2 siung ya guys, tapi jadinya tetap banyak. Lanjut aku mau masukkan irisan cabai merah dan juga cabai rawit ya guys. Kalau udah masuk semua, kita bakalan gongseng-gongseng lagi. Pastikan sampai aroma pedasnya ini benar-benar keluar. Setelah aroma pedasnya sudah mulai terasa, di sini aku langsung aja masukin untuk irisan bawang bombaynya guys. Lanjut aku mau gongseng-gongseng lagi sampai semua komponennya tercampur merata, dan pastikan juga untuk bawang bombaynya ini sudah mulai layu ya guys. Kalau udah kayak gini aku mau lanjut seasoning dulu guys. Di sini aku tambahkan 1 sendok teh garam, terus aku tambahkan juga lada bubuk. Masak ini tuh lada bubuknya nggak bisa di skip ya guys, karena ladaku inilah yang nanti bakal ngasih aroma khas yang bikin masakan kita tuh jadi lezat. Kalau bawang bombaynya sudah layu, di sini aku mau tambahkan saus cabai. Untuk ukurannya disesuaikan dengan selera aja ya guys. Kalau suka yang pedas boleh pakainya banyak nih. Kalau misalkan nggak suka pedas cukup sedikit aja. Dan karena aku suka pedas, jadi di sini aku tuh tambahkan sedikit agak banyak ya guys. Lanjut di sini aku mau tambahkan untuk kecap manis. Habis itu aku tambahkan juga bumbu andalan yaitu sauri saus tiram. Dan nanti di masakan aku tuh saus tiramnya lebih dominan ya guys, karena di sini aku tuh masak ikan saus tiram. Kalau udah tercampur semua komponennya, aku lagi-lagi mau mengongseng-ongseng. Gak tau lah apa ya, kalau kalian nyebutnya apa nih guys, diosreng-osreng, diongseng-ongseng, ya intinya samalah, pokoknya diaduk-aduk gitu ya guys. Di tengah perjalanan aku tuh nggak lupa juga untuk mengicip-icip, dan kalau rasanya sudah pas, di sini aku tuh tunggu sampai si bawang bombaynya ini benar-benar layu guys. Kalau udah layu seperti ini, lanjut aku mau tambahkan air secukupnya.
bumbunya. Kemudian gak lupa di sini tuh aku mau aduk-aduk lagi ya guys, sampai airnya tadi tercampur. Kalau sudah tercampur semua baru aku masukin potongan dadu dari tomat buah yang tadi sudah aku potong-potong nih guys. Sengaja banget untuk tomatnya aku masukin di akhir karena aku pengen banget dapetin tekstur seger yang bener-bener fresh. Kalau sudah, aku mau masukin ikan nila yang tadi sudah aku goreng, dan ini tuh aromanya bener-bener wangi banget guys, bikin perut keroncongan dan serasa kayak pengen cepet makan. Dan di sini tuh tipsnya biar ikannya nggak hancur ya guys. Saat mengaduk itu pastikan tidak tersenggol di bagian ikannya ya guys. Cukup disiram-siram pakai kuahnya seperti ini aja. Biarkan bumbunya itu meresap dengan sendirinya. Nah, itu gunanya guys. Kenapa tadi aku tambahkan sedikit air? Biar seluruh bumbu-bumbu itu lebih mudah meresap ke dalam ikan. Dan kalaupun dirasa sudah cukup meresap bumbunya, itu kalian bisa balik satu kali aja guys. Jangan terlalu sering dibolak-balik karena itu nanti bisa bikin daging dari ikannya tuh hancur. Kalau kalian pernah makan olahan ikan besar dan bumbunya itu nggak meresap sampai ke daging-dagingnya, coba deh kalian masak dengan cara kayak aku. Dengan begini bumbu-bumbunya itu bakalan langsung meresap sampai ke dalam dan lebih terasa lezatnya guys. Sambil nunggu kandungan airnya menyusut, aku mau berbagi tips juga nih buat kalian. Kalau kalian lebih suka banyak kuah, kalian itu bisa tambahkan tepung maizena yang sudah dilarutkan di dalam air guys. Tapi di sini aku tuh nggak pakai ya guys, karena aku tuh lebih suka yang alami aja guys. Oke, kayaknya ini tuh udah matang ya guys. Selanjut kita mau plating. Aku siapkan dulu untuk piringnya, lumayan agak besar ya guys, karena ikannya ini ukurannya juga lumayan besar. Dan aku mau hidangkan di atas piring seperti ini guys. Baru selanjutnya dituangkan bumbu-bumbu kentalnya. Tuh gimana guys? Udah mirip gak kayak chef-chef terkenal itu? Cara masak dan cara platingnya bagaimana nih menurut kalian? Udah cocok belum nih kalau mau ikut MasterChef Indonesia? Cihela pede banget ya guys ya. Kayaknya udah kelar aja nih guys aku masak. Ini dia guys, ikan nila saus tiram ala aku. Kalau aku definisikan rasanya itu bener-bener gurih. Ada manis dari kecapnya, ada pedas dari cabainya, ada rasa asam dari tomat buahnya. Untuk bumbunya sendiri itu benar-benar meresap sampai ke daging ikannya guys. Tekstur daging ikannya juga masih sangat juicy, gak ada bau amis, gak ada bau tanah ataupun lumut, dan rasanya tuh benar-benar udah setara kayak bintang 5 guys. Kalau kalian mau recook boleh banget ikutin step by stepnya. Dan sekian dulu video dari aku, terima kasih.